Membuka mata, ia menyadari ekspresi Lano justru terkejut. Wajah tengil itu berganti jadi raut khawatir. "Lano," gerang Frisya dengan rahang dikatupkan rapat. "Maaf kak," ucap Lano. "Pak Leo..." Frisya membungkam mulut adiknya seketika. "Diam." Lano melepas tangan Frisya dan menatap serius pada kakaknya. "Mumpung orangnya masih berdiri di situ, aku mau..." "Nggak usah bikin ribut. Dia yang berani-beraninya diam, bisa kan?" bentak Frisya yang langsung membuat Lano terdiam. "Sekali-kali nurut sama kakakmu ini ruginya apa, hah?" Lano makin menunduk mendengar itu. Belum lagi air mata Frisya makin deras, walau ekspresi kakaknya itu sangat menyeramkan. Frisya mengusap wajah dengan kasar sebelum berjalan ke ruang tengah. Sepertinya bentakan tadi terdengar Ren sampai kakaknya itu berjalan menghampiri. "Ada apa, Fris?" tanya Ren khawatir. "Kamu nangis?" Lano segera menyahut. "Gara-gara aku bang, bercanda kelewatan tadi." Kak Frisya kaget sampai nangis. "Maaf ya kak," ujarnya lagi. "Benar?" tanya Ren memastikan. Frisya mengangguk dan segera berjalan lagi menuju kamar. Ia tahu adiknya masih menguntit. Udah pintu kamarnya nggak ditutup lagi. "Apaan sih Lan? Keluar sana!" usir Frisya setelah berbaring dan menarik selimut. "Bang Ren nggak tahu ya?" "Jangan sampai tahu. Bisa gawat keduanya berteman baik. Ia tidak tahu apa yang Ren lakukan pada Leo kalau sampai tahu." "Aku bisa bantu pukul Pak Leo loh kak. Aku kan bukan anak kecil lagi." "Iya percaya," jawab Frisya malas. Mereka berdua memang cepat akur walau separah apapun perselisihan yang terjadi. Udah pintar jadi playboy, jadi bukan anak kecil lagi. "Aku nggak jadi playboy lagi, janji." Mau tidak mau Frisya tertawa. Ia membersihkan sisa air mata di pipi dan sudut mata sebelum menarik selimut sampai leher. Lihat Kak Frisya nangis jadi nggak tega. "Makanya jangan suka nyakitin cewek." "Iya nggak kok, janji." Frisya mendengus geli. "Aku beneran bisa bantu pukul dia kak." Kak Frisya tinggal request. Mau aku patahin hidung mancungnya? Atau mau aku bikin gosong muka glowingnya? Frisya tertawa. "Gimana ceritanya?" "Muka Pak Leo itu soft boy yang gampang bikin naksir para cewek kak. Jadi harus dikasih jerawat 1 biji agar jelek." "Mana ada sih jerawat 1 biji bisa bikin jelek? Orang yang aslinya cakep banget." Kak Frisya tidur aja. Nanti aku downloadin drakor biar pas bangun langsung nonton. Frisya tersenyum. Manisnya adikku kalau kayak gini jadi ganteng. Lano berbalik. Sambil melangkah, ia berkata, "Aku paling ganteng satu sekolah, tahu kak? Bangga nggak tuh?" Pintu sudah tertutup dan ia mendadak kesepian. Seharusnya perpisahan membuatnya lega. Tapi kenapa wajah frustasi Leo tadi semakin memberati langkahnya untuk pergi. Scene berpindah. "Tumben hubungi aku Leh. Aku kira kamu di mana?" "Oh, aku. Bentar. Di mana, Fen?" Suara Leo menunggu. "Sabar, Leh. Di mana?" "Apa?" Suara Venita seperti terkejut. "Oke, aku di kantor." Leo mematikan sambungan telepon dan membanting ponselnya di jok penumpang. Laju mobil sedikit lebih cepat dari biasanya. Leo jarang mengemudi dengan kecepatan tidak normal, tapi kali ini ia melakukannya. Sial, emosinya sudah meledak-ledak sekarang. Belasan menit kemudian, Leo sampai. Belum lama ini ia sempat ke sana untuk kunjungan bisnis. Frisya mungkin tidak mempercayainya bahwa Leo benar-benar menepati janji untuk tidak bertemu Venita di luar jam kantor. Apalagi namanya semakin buruk akibat ulah Venita. Sialan. Leo berjalan melewati lorong. Masih diingat jelas letak ruangan Venita. Hari Minggu kantor sangat sepi.
Mungkin Venita hanya sendirian di kantor. Tangan Leo terulur membuka pintu, dan saat itu juga menutup dengan bantingan keras. "Udah sampai?" tanya Venita. Ia melangkah ke arah Leo dengan senyum yang tidak luntur. "Apa yang membawamu ke sini, Leh?" bisiknya. Ia menengadah. Tangannya terangkat mengusap dada Leo yang bergemuruh hebat, sama sekali tidak menyadari bahwa Leo siap meledak saat itu juga. "Kangen aku?" Leo menepis tangan Venita dan mendorong bahunya agar menjauh. "Apa yang kamu kirim ke Frisia?" Awalnya Venita mengernyit, tapi lalu tertawa. "Kekanakan banget kan dia? Marah karena dengar obrolan kita." Aku tanya, "Apa yang kamu kirim ke dia, Ven?" "Cuma sepenggal kalimat kok, nggak banyak. Tenang aja." Venita mengebaskan tangan. "Tentang kita yang sering tidur bareng tentu aja. Itu fakta menarik." "Kamu mau bikin dia benci sama aku?" selidik Leo. "Enggak, tapi kalau kenyataannya begitu, berarti dia kekanakan, Leh. Nggak pantas buat kamu. Jadi ikut-ikutan kayak anak kecil deh. Kamu ngejar orang yang nggak suka kamu. Harga dirimu di mana?" "Apa kamu bilang?" Langkah Leo mendekat dan kini tepat di hadapan Venita. Diraihnya dua bahu itu dengan menahan amarah. "Seenggaknya aku ngejar orang yang tepat, bukan nerima berkali-kali orang pengkhianat." Leo merasakan panas menjalari pipinya. "Brengsek. Kapan kamu sadar kalau cuma aku yang pantas buat kamu?" bentak Venita dengan menggebu. "Dia lebih segalanya dari kamu, Ven," jawab Leo tenang. "Asal kamu tahu, aku gak ada rasa sama sekali ke kamu sejak kamu selingkuh yang kedua." "Dia gak lebih segalanya dari aku," teriak Venita tidak terima. "Dia cuma perempuan kekanakan yang memandang harta kamu. Dia gak cinta sama kamu, Leh." "Gak masalah. Yang penting aku cinta sama dia." "Enggak." Venita seperti terkejut. "Kamu cuma jadiin dia pelampiasan, aku tahu." Leo terkekeh. Ia meraih satu kursi di sana dan duduk, tidak peduli jika Venita masih berdiri di depannya. "Kamu kaget kan? Karena ternyata ada yang lebih aku cintai daripada perasaanku dulu ke kamu. Frisia orangnya, dia sehebat itu." Leo tahu Venita tidak ingin dikalahkan, selalu merasa bahwa Leo hanya mencintainya seumur hidup. Alasan itu yang membuatnya terus bermain belakang, karena tahu Leo akan menerimanya kembali atas nama cinta. "Lihat aja, dia nggak akan bertahan saat kamu nggak punya apa-apa." Desisan itu membuat Leo mengernyit. "Kamu gila. Aku bersyukur bisa lepas dari wanita gila kayak kamu." Leo berdiri dengan santai. Melihat Venita seperti kehabisan akal begitu sudah cukup membuat amarahnya mereda. "Aku nggak ngelarang kamu sebar semua aibku ke dia. Aku cuma mau bilang, semakin kamu ganggu aku atau Frisia, makin besar usahaku buat mempertahankan Frisia, karena dia layak diperjuangin. Nggak kayak kamu yang sebar tubuh ke siapapun dengan sukarela. Lihat nanti, Leh, kamu akan ngemis ke aku saat kamu gak punya apa-apa dan dia ninggalin kamu. Dan ingat, saat itu tiba, aku bakal permaluin kamu di depan banyak orang." "Oke, aku tunggu." Leo berjalan ke pintu. "Aku akan batalin kerjasama dengan kamu." "Lakukan. Kamu yang kena denda ratusan, bahkan miliaran karena melanggar kontrak." Venita tertawa. "Apa kamu pikir aku sebodoh Frisia?" "Enggak. Kamu paling pintar sedunia," sindir Leo sambil meraih kenop. "Aku akan bikin kamu gila besok pagi, Leh." Bersambung.